warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Rusmino Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Sebagian besar dari Anda, saya yakin sangat berharap ya ingin menyaksikan adu jotos ini antara buzzer pemerintah Denny Siregar lawan juru bicara persaudaraan 212 Novel Bak Mukmin. Nah, tampaknya kalau Anda memang termasuk dalam kelompok itu, Anda harus bersiap-siap kecewa. Walaupun sudah banyak promotor yang siap menggelar tinju itu dan sejumlah netizen juga bersedia merogoh koceknya, menyiapkan hadiahnya dalam jumlah besar, sampai puluhan juta ini, tampaknya momen menarik yang banyak ditunggu-tunggu itu tidak akan terwujud. Denny Siregar yang pertama kali menyampaikan tantangan itu kelihatannya malah mundur teratur. Padahal Novel Bak Mukmin sudah bersiap melayani tantangan itu. Ide adu jotos itu sejatinya berasal dari Denny Siregar sendiri. Melalui akun Twitternya pada hari Rabu tanggal 13 April itu pada pukul 1.54, Denny mencuit, kalau sama yang ini mau juga kalau duel di ring, ntar gue siapin ringnya. Gimana kalau setuju silahkan retweet. Tweet Denny dengan menampilkan screenshot sebuah berita yang memuat pernyataan dari Novel Bak Mukmin yang menyatakan bahwa pelaku pengeroyokan Ade Armando itu bukan para kadrun. Ini kan selama ini muncul semacam stigma semacam itu. Bahkan di akun Twitternya Denny Siregar ini juga secara langsung menyebut nama kadrun, tapi kali ini dia tidak menyebut soal pengeroyoknya, dia hanya menyebut bahwa kadrun ini bodoh gitu, karena mengapa kok malah menampilkan adegan pengeroyokan Ade Armando, karena dengan begitu mereka pelaku pengeroyokan ini mudah diidentifikasi. Dan cuitan dari Denny Siregar ini mendapat retweet yang sangat besar loh, sampai lebih dari 3 ribuan. Tantangan dari Denny Siregar ini rupanya sampai juga kepada Novel Bak Mukmin, dan dia kemudian secara serius menanggapinya. Novel Bak Mukmin mengaku siap meladeni tantangan Denny Siregar dan malah menyatakan itu merupakan momen yang dia tunggu-tunggu. Kalau perlu ini tarung bebas ya, tidak pakai ring, nggak pakai wasit, nggak pakai ronde juga saya siap, itu kata Novel. Di dunia maya pernyataan kesiapan Novel ini disambut riuh rendah. Terjadi tweet war ini antara pendukung dan penentangnya ya. Sejumlah netizen malah banyak yang mengajukan diri untuk ikut meramaikan itu dengan duel tinju lawan sejumlah buzzer yang selama ini dikenal sebagai geng Cokro TV. Ini kan Ade Armando ini bersama Denny Siregar itu adalah para buzzer yang punya channel, bukan, maksud saya bukan punya channel sendiri, punya program sendiri di Cokro TV. Nah, ini ada yang menantang Abu Janda, Guntur Romli, dan juga Eko Kuntadi. Mereka malah sudah memasang-masangkan siapa lawan siapa. Ini pemilik akun gen_b_wise itu misalnya malah sudah membuat daftar nama peserta tinju antara kubu oposisi versus buzzer. Ini Novel Bak Mukmin itu versus Denny Siregar sesuai dengan tantangan dari Denny Siregar ya. Kemudian Ali disebut namanya begitu lawan Guntur Romli, Udin lawan Permadi Arya alias Abu Janda, dan Udin yang lain, nama Udin yang lain ini versus Kuntet. Ini Kuntetnya maksudnya Eko Kuntadi. Akun gen_b_wise ini bahkan dia bersedia menjadi sponsor. Dia menyediakan dana 10 juta untuk masing-masing partai pertandingan. Seorang netizen bernama Valo Senadia, Valo Senadia One ya. Ini kalau saya lihat ini profil picture-nya ini seorang perempuan berjilbab. Ini malah mengaku bersedia menyediakan hadiah sebesar 50 juta untuk hadiah kepada pemenang pertandingan nih, antara tinju antara Novel Bak Mukmin versus Denny Siregar. Nah, rupanya si Valo Senadia ini sangat serius ya. Dia tidak hanya berhenti di situ. Valo Senadia 1 ini mengaku sudah menghubungi promotor tinju Daniel Martin. Ini kalau nggak salah dari Bali ini ya. Dan dia dan menurut pengakuan si Valo Senadia 1 ini, Daniel Martin sudah bersedia menampilkan partai antara Novel Bak Mukmin versus Denny Siregar ini sebagai partai hiburan dalam sebuah event pertandingan yang akan digelar pada tanggal 14 Mei 2022 di Bali. Jadi ini setelah Ramadan ya. Ini masa musim Ramadan tinju nggak mungkin. Jadi setelah Ramadan ini, setelah Syawal itu baru akan digelar di Bali. Nah, ternyata bukan hanya promotor Daniel Martin yang siap menampilkan pertandingan Denny Siregar lawan Novel Bak Mukmin ini. Deddy Corbuzier yang disebut-sebut juga bersedia, karena di belakangan ini beberapa kali dia menjadi promotor tinju di kalangan selebriti. Dan dia itu diminta oleh para netizen untuk menggelar event tersebut. Ini memang biasanya tinju yang digelar oleh Deddy Corbuzier itu kan tinju hiburan. Yang terakhir kemarin dia malah menampilkan putra kandungnya itu lawan mantan suami istrinya,
yakni Vicky Prasetyo. Ya, jadi sebenarnya ini mantan ayah tiri dari anak Deddy Corbuzier sendiri. Nah, melihat keseriusan respon dari novel Bak Mukmin dan kemudian adanya promotor yang siap menggelar duel tersebut, ini kan kemudian para netizen mempertanyakan keseriusan dari Denny Siregar. Dan kelihatannya Denny Siregar ini ciut juga ya, karena dia kemudian menolak dengan alasan gini. Akunnya dia sebut menyatakan bahwa dia yang bakal bonyok, tapi Deddy Corbuzier yang dapat duit. Penolakan Denny Siregar ini tentu saja jadi bahan tertawaan netizen. Mereka menilai Desi ini atau Denny Siregar maksud saya, memang sering disebut Densi, itu hanya omong doang. Setelah ditanggapi dan ada promotor yang siap, hadiah dari sponsor juga siap, malah puluhan juta, dia ternyata malah kabur. Pegiat media sosial Niko Silalahi bahkan memention langsung akun Denny Siregar. Dia menantang Denny Siregar untuk membuktikan tantangannya kepada novel Bak Mukmin. Namun cuitan itu tak ditanggapi oleh Denny Siregar. Dan kemudian ada seorang netizen yang kemudian menautkan cuitan Denny Siregar, katanya bahwa sudah dijawab nih, katanya begitu. Nah, memang ada cuitan dari Denny Siregar yang menyatakan gini, kalau berkelahi itu sudah lewat masanya. Masa muda kepala bocor, mata sobek, perut robek, udah dilaluin. Terus gunanya apa? Nggak ada, semua kegagahan dulu itu dijadikan cerita juga bikin malu. Ketika sudah punya anak yang dia tahu cuma bapaknya bisa sekolahin dia, enggak. Cuma itu. Nah, kalau dilihat cuitannya ini pada pukul 23.53 tanggal 12 April. Jadi kelihatannya ini nggak ada kaitannya dengan cuitan atau cuitan dari Niko Silalahi tadi ya. Lepas dari jadi tidaknya duel tinju ini menunjukkan kepada kita bahwa pembelahan yang terjadi sekarang ini bukan hanya berhenti pada kekerasan verbal. Nah, secara fisik korban yang pertama jatuh ini kan kita tahu adalah Ade Armando. Dia dipukuli, ditelanjangi, dipermalukan dan dihinakan di muka umum. Ini benar-benar sebenarnya peristiwa yang cukup mengenaskan ya. Sampai kapan antar anak bangsa ini saling menghina satu dengan yang lain? Ini kan kekerasan verbal yang banyak dilakukan oleh para buzzer ini, kalau tidak segera dihentikan itu tak terhindarkan akan memicu kekerasan yang jauh lebih besar. Tidak hanya berhenti pada Ade Armando, tetapi juga pada mereka-mereka yang selama ini disebut sebagai gerombolan buzzer. Saya sudah melihat listnya yang di media sosial siapa-siapa saja menjadi target dari para netizen ini. Tetapi kan hal yang sama itu kan juga bisa terjadi pada kubu oposisi ya. Itu biasalah ada aksi reaksi. Kalau mereka jadi korban, ini kan pasti mereka juga ingin agar posisinya sama gitulah. Ada posisi dari kubu oposisi yang diperlakukan seperti Ade Armando. Nah, kalau sudah begini, sampai kapan sih teman-teman buzzer ini, Dear Buzzer, sampai kapan Anda terus-menerus memproduksi narasi-narasi kekerasan verbal? Para ahli itu sudah mengingatkan bahwa kekerasan verbal itu sebenarnya jauh lebih serius dibanding kekerasan fisik. Tetapi Anda selama ini bertahun-tahun kelihatannya tidak menyadari, terus-menerus bersukacita melakukan kekerasan verbal. Jadi nggak aneh kalau kemudian kemarin ketika terjadi peristiwa penganiayaan pada Ade Armando, yang terjadi orang malah banyak sekali yang bersenang-senang. Dan kemudian Anda menuntut lembaga-lembaga HAM seperti LBH, kemudian Lokataru ataupun Kontras untuk bersuara terhadap kekerasan terhadap Ade Armando. Sementara Anda sendiri terus-menerus melakukan kekerasan verbal. Anda ingat ya Denny Siregar ini pada waktu terjadi penembakan terhadap sejumlah 6 orang laskar FPI di kilometer 50, kan Anda bergembira ria. Anda bahkan mengirim karangan bunga ke Polda memberikan selamat. Begitu juga kemarin ketika dua orang polisi pelaku penembakan divonis bebas, Anda juga mengirimkan karangan bunga ucapan selamat. Jadi bagaimana mungkin Anda dalam situasi ketika Ade Armando kemudian mengalami situasi semacam itu, Anda menuntut orang lain untuk bersikap berbeda terhadap apa yang Anda lakukan. Jadi menurut saya memang aksi-aksi yang selama ini, kekerasan verbal yang Anda lakukan, kenyinyiran di media sosial itu harusnya dihentikan. Apa tidak cukup peristiwa yang terjadi pada Ade Armando? Dan sekarang orang menunggu Anda juga dibonyokin yang sama seperti yang terjadi pada Ade Armando. Apa masih mau diteruskan hal semacam ini? Saya Arsmino Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.